Guru Minda, seorang pangeran berparas tampan dan berpostur gagah yang menarik perhatian banyak wanita di sekitarnya, baru saja diumumkan bahwa ia telah dijodohkan dengan seorang putri dari suatu kerajaan. Dengan rupa yang diakui hampir mendekati kategori sempurna, ia pun memiliki harapan yang tinggi mengenai sosok wanita yang akan menjadi pasangannya. Hari terakhir jomblo nih. Kira-kira wanita itu seperti apa ya rupanya? Pasti cantik. Harus cantik sih, biar selevel bersanding sama aku. Hah? Ini bercanda? Ini bohongan kan? Hahaha. Seriusan ini? Orang setampan, seganteng, sekece aku bakal nikah sama cewek kayak gini? Lihat aja tuh mukanya, kayak monyet. Hahaha. Guru Minda terus menertawakan wanita itu sambil menunjuk-nunjuknya. Namun, wanita tersebut tetap diam, seolah tak mampu berkata apa-apa. Kenapa diam saja? Fakta. Gak bisa bantah ya? Hahaha. Pergi sana. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Guru Minda, rupamu tidak selaras dengan sifatmu. Aku akan kutuk rupamu menjadi seburuk sifatmu. Pangeran Guru Minda gagal melewati ujian dari Dewa Dewi. Kutukan hanya bisa dihilangkan dengan kekuatan cinta sejati yang tidak memandang rupa. 5 tahun kemudian, Kerajaan Pasir Batang tengah mengadakan sebuah kompetisi penting untuk menentukan siapa yang layak menjadi penerus tahta, menggantikan Prabu Tapa Agung. Dalam kompetisi ini terdapat 2 kontestan, yaitu Purbasari dan Purbararang, yang merupakan putri kandung raja. Penilaian utama berfokus pada kecantikan mereka, yang menjadi faktor penentu dalam pemilihan penerus. Kompetisi ini berlangsung cukup lama, melalui berbagai tahap penilaian yang ketat. Akhirnya, Purbasari terpilih sebagai pemenang, bukan hanya karena parasnya yang cantik, tetapi juga karena kebaikan hatinya yang dianggap layak untuk memimpin sebuah kerajaan. Selamat wahai putriku Purbasari. Dengan ini, kamulah yang akan menjadi ratu, menggantikan posisi ayah untuk memimpin dan mengatur kerajaan ini nantinya. Terima kasih ayah. Aku akan melakukan segalanya dengan sebaik mungkin untuk kerajaan ini. Tapi ya, bukankah itu tidak adil? Setiap kerajaan punya tradisi untuk menyerahkan tahta berikutnya kepada anak pertama kan? Bagaimanapun, anak pertama pasti memiliki pengalaman yang lebih banyak dibanding adik-adiknya. Maaf Purbararang, keputusan ayah sudah bulat dan tidak dapat diganggu-gugat. Apa-apaan? Dengan dendam yang membara, Purbararang pun pergi menuju suatu gubuk tua untuk menemui dukun sakti yang bernama Nyi Ronde. Gubuk tua itu berada di hutan gelap dan tersembunyi di balik pohon beringin, lapuk, dan juga hampir runtuh. Hei dukun! Duhai Gusti, Tuan Putri, kau telah mengejutkanku. Apa kau tahu bahwa Purbasarilah yang mendapatkan tahta selanjutnya? Benar Tuan Putri, dan itu sangatlah baik. Buruk. Cepat, buatkan aku racun yang dapat menyingkirkannya dari tahta yang seharusnya menjadi milikku. Dasar perempuan keji, kau sungguh tega meracuni saudara darah dagingmu sendiri. Tidaklah kau sadar bahwa perbuatan ini akan membawa kutukan? Lakukan saja atau kau akan lihat apa yang akan kulakukan nanti. Baiklah, apapun yang kau mau yang mulia. Dengan bermodal beberapa keping emas, ia meminta bantuan kepada Nyi Ronde untuk merebut tahta yang dirasa haknya dari Purbasari. Ini, campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari. Ini ramuan apa?
bukan racun atau sesuatu yang bisa bikin dia mati kan? Dengar, kebaikan hati dan kepedulian busukmu itu tidak akan berguna dalam hal ini. Lakukan saja. Ini yang kau mau kan? Baik, terima kasih. Purbararang pulang dengan membawa sebotol ramuan dari Nyi Ronde. Sesampainya di istana, ia melihat segelas sirup milik Purbasari yang dibiarkan begitu saja karena pemiliknya sedang sibuk. Purbararang pun langsung mencampurkan ramuan tersebut ke dalam minuman Purbasari. Setelah selesai dengan urusannya, Purbasari kembali meminum airnya tanpa menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Pagi yang indah untuk semua orang, kecuali Purbasari. Semalam, tidurnya tak nyenyak karena dihantui oleh rasa gatal yang menyebar di seluruh tubuh dan wajahnya. Saat pagi tiba, ia baru menyadari bahwa sekujur tubuhnya telah dipenuhi oleh bintik merah. Ayah, lihat Purbasari. Mengerikan sekali wujudnya. Mengapa ia bisa seperti itu? Kenapa ini gatal sekali? Aku tidak kuat menahan gatal dan perihnya. Loh, Purbasari, kenapa bisa sampai seperti ini? Apa yang sudah kamu perbuat, nak? Tak tahu ya. Wah, apa jangan-jangan ini karena ayah telah melanggar tradisi yang sudah ada. Harusnya kan memang dari awal aku yang akan mewarisi tahta itu. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga akan terkena kutukan. Hah? Lagi pula Purbasari sudah tidak cantik lagi. Itu sudah melanggar aturan pemilihan kemarin kan? Dan memangnya ada rakyat yang mau diatur sama ratu modelan gini? Boro-boro menurut ngeliat aja udah jijik. Sudah cukup. Purbasari, demi kebaikan kita bersama, ayah memutuskan untuk mengasihkan kamu ke hutan sementara waktu. Ayah khawatir apa yang dikatakan kakakmu itu benar. Alangkah baiknya kita menyudahi semua ini. Demi kesembuhan kamu juga ya, nak. Tolong, menurutlah. Sementara waktu, kakakmu lah yang akan menggantikanmu sebagai pemegang tahta selanjutnya. Begitu ya. Baiklah, aku akan pergi ke hutan demi kebaikan kita semua. Maafkan ayah ya, nak. Dengan didampingi seorang pengawal, Purbasari pergi ke hutan, meninggalkan kerajaan sesuai perintah ayahnya. Tahta kerajaan pun diserahkan kepada Purbararang untuk menggantikan posisi Purbasari saat itu. Sesampainya di hutan, sang pengawal membuatkan Purbasari sebuah pondok dan memberinya beberapa kantong makanan dan juga minuman. Ia berjanji akan kembali beberapa kali untuk membawakan keperluan Purbasari di masa pengasingannya. Mendengar hal tersebut, Purbasari merasa sedikit lega. Namun, itu tak dapat mengurangi kesedihannya atas semua hal yang telah menimpanya. Bosan sekali. Aku mau mengumpulkan bunga liar. Ada seekor lutung. Hai. Mukamu kenapa, Nona? Panjang deh ceritanya. Muka kamu kenapa? Emangnya kenapa? Muka kamu lutung. Kan aku memang luntung. Kok bisa bicara? Panjang deh ceritanya. Oke. Emangnya habis ini kamu ada kegiatan apa gitu? Gak ada. Kamu? Nggak ada sih. Oh, sama ya. Iya, sama. Garing juga ya. Iya. Kalau gitu, kita cerita panjang aja. Oh, boleh. Kamu duluan ya. Oke. Mereka pun saling mengobrol dan bertukar cerita. Mulai dari lutung yang menceritakan banyak hal tentang hutan ini, hingga Purbasari yang menceritakan siapa dirinya dan bagaimana ia bisa sampai ke hutan ini. Oh, jadi kamu ini seorang putri ya?
Tapi dilihat-lihat penyakit kulitmu juga parah. Iya kan? Jadi bad mood deh. Kalau gitu sih obatnya cuma satu, Apa tuh? skincare. Ya, tapi kan skincareku ketinggalan di istana. Gak bisa pakai skincare kamu. Harus pakai skincare aku. Wah, kamu punya produk skincare? Iya, aku punya produk herbal aman buat kulit. Emang makan waktu sih, tapi pasti sembuh. Percaya deh sama aku. Oke, aku mau. Lutu meminta Purbasari melakukan berbagai hal, seperti berdandan sebaik mungkin, mandi di 7 air terjun yang berbeda, mengenakan wewangian dari bunga kenanga, dan menjalani sejumlah ritual lainnya. Meski memakan waktu, hasilnya luar biasa. Kulit Purbasari sembuh total dan bahkan tampak lebih sehat dari sebelumnya. Di tengah semua itu, tanpa disadari, cinta mulai tumbuh di hati mereka berdua. Terima kasih ya Lutung. Kau sangat baik hati. Sama-sama Tuan Putri. Kau terlihat luar biasa cantik. Aku benar-benar terpesona. Aku juga. Apa? Aku tidak salah dengar. Apa yang bisa dibanggakan dariku? Aku hanyalah seekor lutung yang terkutuk. Yang membuatmu istimewa adalah hatimu yang tulus, Tung. Mereka berdua saling tersenyum, merasakan kehangatan yang tumbuh di antara mereka. Dengan penuh keyakinan, Purbasari memutuskan untuk kembali ke istana, karena kini kesehatannya telah pulih sepenuhnya. Sementara itu di istana, Putriku, Ayah, ada apa? Purbararang, ayah merasa waktu ayah tinggal sedikit lagi, nak. Maksudnya bagaimana ya? Waktu ayah di dunia ini, Purbararang. Purbararang, ayah minta kamu untuk panggil Purbasari sekarang juga. Tidak perlu, Ayah. Dia itu pembawa kutukan dan karma bagi kerajaan kita. Lagian, setelah ayah meninggal, aku dapat mengganti posisi ayah ketimbang perempuan jelek seperti dia. Kenapa kalian ini masih saing-saingan, nak? Sudahlah, nak. Ayahmu sekarat. Panggil Purbasari sekarang. Dengar-dengar dia telah sembuh dari penyakitnya. Ayah, dia saat ini berada di hutan. Tidak mungkin dia akan sembuh dengan tempat kotor seperti itu. Tapi, nak, Sudahlah ya. walau terus memintanya berulang kali, Purbararang tak sekalipun mengindahkan perintah ayahnya itu. Ia terus menolak dan mencari berbagai alasan untuk tidak melakukannya. Bahkan, ketika Sang Prabu menyuruh orang lain untuk memanggil kembali Purbasari, ia tak segan untuk menghalangi dan mengancam orang tersebut agar mengurungkan niatnya untuk menjemput Purbasari. Purbasari kembali ke istana setelah sembuh dari penyakitnya. Kali ini, ia tampil lebih cantik dan mempesona. Pipinya berkilau merah merona, memikat setiap mata yang melihatnya. Warga pun bersorak gembira menyambut kembalinya sang putri kerajaan. Namun, Purbararang menatap adiknya dengan tatapan penuh kebencian, sambil merencanakan sesuatu yang lebih licik dari sebelumnya. Adikku, kau benar-benar telah kembali ya? Selamat datang. Hai kakak, tidak usah basa-basi. Aku tahu kau yang membuatku sakit. Kutukan itu hanyalah omong kosong. Aku kembali untuk bertemu ayah. Aku rindu padanya. Di mana ia sekarang? Tidak semudah itu. Dari balik tirai, muncul seorang laki-laki dengan wajah tampan dan berwibawa. Yang tak lain adalah tunangan Purbararang. Purbararang tersenyum penuh kepuasan melihat reaksi orang-orang di sekitarnya. Aku menantangmu, Purbasari. Jika kau memiliki tunangan yang lebih tampan dari tunanganku Indrajaya,
maka kau boleh bertemu dengan ayah dan mengambil kembali tahtamu itu. Tetapi jika tidak, pergilah kamu sejauh mungkin dan jangan pernah berani untuk menapakkan kakimu di kerajaan yang akan menjadi wilayahku ini. Purbasari terkejut dan khawatir, menyadari bahwa ia belum memiliki tunangan. Namun, Lutung yang setia berada di sisinya melangkah maju dengan tenang. Di depan semua orang, Lutung tiba-tiba berubah menjadi seorang pangeran tampan yang memukau. Bahkan, tunangan Purbararang pun terpesona melihatnya. Lutung membuat suasana istana hening dalam kekaguman. Hah? Tung, kok kamu siapa? Bagaimana mungkin seekor lutung berubah menjadi seorang manusia? Siapa dia? Aku adalah Pangeran Guruminda, orang yang terkena kutukan karena perbuatannya sendiri beberapa tahun silam. Purbasari telah menghilangkan kutukanku dengan kebaikan hatinya. Ia mau berteman dan menyayangiku tanpa mempermasalahkan fisikku. Ini tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Kak, sudahlah. Mari akhiri pertengkaran ini. Kita ini keluarga. Aku tidak menginginkan tahta. Yang kuinginkan hanyalah kebahagiaan bersama. Prabu muncul kembali dengan wajah lemas melihat keadaan kedua putrinya. Purbasari, ayah rindu nak. Kamu apa kabar? Ayah, aku juga sangat merindukan ayah. Kabarku lebih dari baik setelah bertemu dengan ayah. Ayah bangga padamu Purbasari. Karena hatimu yang tulus, ayah akan tetap memilihmu sebagai orang yang layak untuk memimpin kerajaan ini. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, Purbasari. Aku sungguh menyesal karena haus akan kekuasaan. Semua sudah dimaafkan, Kak. Yang penting kita bisa bersama lagi. Dengan hati yang penuh cinta dan pengampunan, keluarga kerajaan kembali bersatu. Purbasari yang tidak tertarik pada kekuasaan memilih untuk memimpin dengan bijaksana demi kebaikan rakyatnya. Purbararang yang telah menyesali perbuatannya mulai memperbaiki diri, didampingi oleh tunangannya yaitu Indrajaya yang setia. Kerajaan pun hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, dipimpin oleh seorang ratu yang berhati mulia. Dan sementara itu, Pangeran Guruminda dan Purbasari memulai hidup baru bersama, dengan cinta yang telah terbukti melampaui segala rintangan dan penampilan fisik.